Terpilih Presiden Jokowi bermimpi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menjadikan laut jalan pemerataan. Sebagai poros maritim dunia, Indonesia menjadi poros maritim dunia. Lalu Gus Dur sebagai presiden adalah orang pertama kali yang mendirikan Departemen Eksplorasi Kelautan. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos di kapal. Bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut, menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Tapi apakah kalian tahu bahwa Gus Dur mempunyai peran dan kontribusi yang cukup besar dalam sejarah kemaritiman Indonesia? Apa saja itu? Mungkin video ini bisa menguak fakta-fakta yang mungkin Anda atau banyak orang yang belum tahu. Kita simak videonya sekarang. Sejak zaman kerajaan kuno, baik sejarah Sriwijaya maupun Majapahit, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Indonesia menjadi wilayahnya menjadi jalur yang menghubungkan antara Asia, Timur Tengah, bahkan sampai Eropa. Bahkan kejayaan Majapahit didukung oleh armada-armada yang sangat kuat waktu itu. Sejarah ini menunjukkan betapa strategisnya lautan bagi Indonesia. Tidak hanya untuk perdagangan, tapi juga lebih dari itu menjadi budaya kita. Bicara soal maritim, Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, dianggap sebagai Bapak Maritim Indonesia. Karena beliau pernah mencetuskan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Ada yang berpendapat juga Bapak Maritim Indonesia adalah Juanda Kertawijaya. Hal ini didasari dengan adanya deklarasi Juanda ketika Juanda Kertawijaya menjadi Perdana Menteri yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda menganut prinsip-prinsip bahwa Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago state, bahwa wilayah laut di sekitaran pulau di Indonesia itu masuk di dalam wilayah Indonesia. Pada saat itu, deklarasi ini ditentang oleh negara-negara lain karena pada akhirnya wilayah lautan Indonesia itu tidak lagi menjadi wilayah yang bebas. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya pada 1982, deklarasi Juanda ini diterima oleh PBB dalam Konvensi Laut PBB yang ketiga tahun 1982 atau UNCLOS 1982. Selanjutnya keputusan PBB itu dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa menekankan Indonesia adalah negara kepulauan. Namun Gus Dur juga punya andil yang cukup besar di dalam maritim Indonesia. Bahkan sering terlupakan bahwa beliau adalah salah satu presiden yang concern terhadap kelautan dan kemaritiman di Indonesia. Selama kepemimpinannya, Gus Dur sangat sadar betul bahwa nelayan dan kaum pesisir itu adalah orang-orang yang layak menjadi perhatian. Ia memahami bahwa seringkali nelayan itu adalah kaum-kaum yang seringkali terpinggirkan dalam ekonomi nasional.
Gus Dur mendorong reformasi di dunia kelautan, termasuk mengelola sumber daya kelautan yang lebih masif dan lebih berkelanjutan. Beliau juga membuka jalan bagi terbukanya jalur zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang melindungi kekayaan laut Indonesia dari eksploitasi negara asing. Salah satu kontribusi nyata dari Gus Dur adalah beliau mendirikan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dulu namanya adalah Departemen Eksplorasi Laut, yang sekarang berubah nama dan nomenklaturnya menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3, 2, 1, tenggelamkan. Gus Dur mendirikan kementerian ini tepatnya pada tanggal 26 Oktober 1999 ketika beberapa saat setelah beliau dilantik menjadi presiden. Gus Dur membentuk kementerian ini sebagai respon dan penekanan tentang pentingnya kelautan dan perikanan di wilayah Indonesia. Sarwono Kusuma Atmaja menjadi menteri pertama Departemen Eksplorasi Laut yang diberikan kepercayaan oleh Gus Dur menjadi menteri dan mengurusi wilayah kelautan di Indonesia. Saya dengan Gus Dur tuh ngobrol soal itu di kantor DPP Golkar, karena waktu itu saya sekjen kan. Nah ternyata Gus Dur tuh pengetahuannya tentang sejarah kemaritiman Indonesia tuh sangat-sangat lengkap ya. Luar biasa ya? Luar biasa. Sampai dimulai dengan era prakolonial pun dia tahu gitu ya. Nah sedangkan saya tahu-tahu dikit tentang UNCLOS karena abang saya itu negosiator kita kan. Betul. Dengan kementerian ini Gus Dur berupaya menekankan bahwa kelautan adalah salah satu prioritas ekonomi nasional. Setelah era Gus Dur, kemaritiman di Indonesia semakin berkembang. Pada saat ini kita lihat banyaknya pelabuhan-pelabuhan modern yang mengatur lalu lintas di Indonesia, baik secara lokal maupun internasional. Di era Jokowi, banyak pelabuhan-pelabuhan yang direvitalisasi menjadi pelabuhan yang bagus dan modern, termasuk infrastruktur tol laut, industri perkapalan, dan pariwisata bahari, serta penerapan diplomasi maritim, baik yang berkaitan dengan diplomasi perdagangan maupun diplomasi tentang penyelesaian konflik maritim, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, dan perompakan maritim, serta peningkatan ekspor perikanan. Meskipun begitu, PR kita masih banyak di dunia maritim, seperti kurangnya infrastruktur yang sangat banyak dan minimnya teknologi bagi nelayan-nelayan tradisional. Lautan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di masa yang akan datang. Industri perikanan, pariwisata bahari, hingga energi terbarukan yang bersumber dari laut adalah potensi yang sangat besar yang bisa terus dikembangkan. Dengan posisi strategis di perdagangan internasional dan kekayaan laut Indonesia yang melimpah, Indonesia punya semua modal untuk menjadi poros maritim dunia. Namun ini semua perlu dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat, seperti pendidikan maritim yang kuat dan teknologi yang terus diperbaharui. Gus Dur pernah berkata, kita harus melihat ke laut, karena masa depan kita ada di sana.
Kata-kata ini sangat relevan sampai hari ini. Laut bukan hanya tentang ikan dan kapal, tapi lebih dari itu, yaitu tentang masa depan ekonomi Indonesia, budaya, dan keberlanjutan bangsa kita. Mari kita terus jaga warisan Gus Dur dan para pendahulu-pendahulu kita, bahwa maritim ini harus kita jadikan fokus dan terus kita kembangkan. Menurut kalian, siapakah Bapak Maritim Indonesia? Apakah presiden pertama kita Insinyur Soekarno, atau mantan Perdana Menteri Indonesia Bapak Juanda Kartawijaya, ataukah Gus Dur, presiden keempat kita, ataukah Bapak Joko Widodo sebagai presiden ke-7 Indonesia? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Mungkin itu video yang bisa kami sampaikan. Kalau kalian mau video tentang Gus Dur yang lain, bisa klik di layar kanan dan kiri yang di hadapan Anda. Terima kasih. Like, share, and subscribe. Yes.